Pertama, buka aplikasi Power Director. Kemudian, pilih New Project, lalu isi nama project dan pilih aspek rasio 16:9. Untuk memasukkan video, kalian bisa mengklik Add Video di bagian layar sebelah kiri, lalu pilih video yang ingin kalian masukkan. Selanjutnya, untuk memasukkan video background beserta tulisan, kalian bisa mengklik Add Video, lalu pilih video yang kalian inginkan. Kemudian, klik Add Video. Setelah itu, untuk memasukkan tulisan, kalian bisa mengklik tombol layer yang ada di bawah tombol Add Video. Lalu, kemudian pilih teks yang kalian inginkan, lalu klik Add. Kemudian bisa mengedit tulisan dengan cara tap tulisan tersebut, lalu kalian juga dapat menambahkan efek lain di menu layer. Dan kalian bisa mengedit ukuran tulisan dan template yang sudah kalian pilih. Untuk merekam audio, kalian bisa memilih menu tersebut. Pada menu media, lalu pilih audio, lalu pilih voice over. Tap tombol rekam, pilih the first, audio rec, lalu klik OK, dan kalian mulai rekam. Klik tombol rec untuk menyelesaikan rekaman. Selanjutnya, kalian bisa menambahkan audio dengan cara klik menu input media, lalu pilih audio yang berlogo not lagu, lalu pilih audio yang sudah kalian download. Untuk mengganti transisi, kalian cukup tap tombol transisi yang berada di antara video. Kemudian pilih transisi yang kalian sukai. Power Director memiliki transisi yang cukup banyak, sehingga kalian bisa bebas memilih transisi yang kalian inginkan. Jika video yang kalian buat sudah siap untuk disimpan, kemudian bisa pilih video yang kalian buat pada menu Home, lalu pilih Produce Video, lalu pilih Save to Gallery or SD card, lalu pilih resolusi yang kalian mau, lalu pilih Produce, kemudian tunggu hingga rendering selesai. Saya memilih aplikasi Power Director karena fitur yang disediakan Power Director di sini cukup lengkap, dan secara otomatis video yang ada di smartphone kita muncul semua. Ada pula Google Drive jika file yang ada di sana, serta video capture untuk mengambil video secara langsung menggunakan kamera smartphone. Dan ada juga color board untuk tampilan dasar dengan warna sesuai keinginan. Berikut contoh video yang telah saya buat. Kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya kasat mata dan memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 mm. Cahaya merupakan energi yang sangat penting untuk segala makhluk hidup di bumi, karena semua makhluk hidup tergantung pada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang harus diketahui. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kita lihat ketika cahaya matahari masuk melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah seperti cahaya senter yang berbentuk garis lurus dan cahaya mercusuar di pinggir pantai. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan.
Ketika suatu benda terkena cahaya tersebut akan mengenai benda dan dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan baur adalah ketika dari pemantulan yang berkas cahayanya sejajar. Pemantulan ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap atau licin seperti cermin. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya paling sempurna. Dalam pemantulan teratur, baik itu menggunakan cermin cembung ataupun cermin cekung. Karena cahaya dipantulkan dengan bayangan, benda dapat dibentuk dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin. Pemantulan baur atau difusi adalah ketika cahaya memantul ke segala arah secara tidak teratur karena adanya berkas cahaya memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah. Cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Beberapa contoh cahaya yang dapat dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih, ikan yang terlihat lebih besar dan dekat, kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal, melihat bintang dan teropong, dan melihat benda kecil menggunakan lup atau mikroskop. Keempat, cahaya dapat diuraikan. Terjadinya penguraian yang bernama dispersi cahaya. Contoh dari sifat ini adalah terbentuknya pelangi yang biasa muncul setelah hujan turun. Contoh lainnya adalah gelembung sabun yang memiliki banyak warna setelah terkena cahaya dan cakram warna yang membentuk warna putih jika diputar. Kelima, cahaya dapat menembus benda bening. Segala benda bening dapat ditembus oleh cahaya. Sifat ini dapat dibedakan menjadi tiga: benda bening, benda translusen, dan benda tidak tembus cahaya. Benda-benda transparan adalah benda yang dapat ditembus cahaya bening, kemudian meneruskan segala cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kaca bening dan air jernih. Adalah benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian dari cahaya yang diterimanya. Tetapi tidak semua cahaya. Contohnya adalah air kotor atau air keruh dan bohlam susu. Benda tidak tembus cahaya adalah benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Ini hanya dapat memantulkan cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kayu di tembok dan besi. Nah, kita telah membahas tentang sifat-sifat cahaya. Dapat kita ketahui, cahaya adalah suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, karena cahaya merupakan sumber penerangan yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa.